Oke, ya boleh. Lagi Bu, masuk. Monggo Bu. Bu, apa? Ini punya apa tuh ya? Ada Bu. Oke. Coba sampaikan sedikit Bu. Terima kasih. Oh, Monggo. Kami banyak mengucapkan banyak terima kasih sama teman-teman yang pelayanan di API yang sudah memberikan sembako untuk kami, menyanyikan ibadah kami, dan juga Tuhan Yesus memberkati untuk saudara-saudara yang melayani di API. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersama saya ada Bapak Joy, Ketua Bidang Organisasi Asosiasi Pendeta Indonesia, dan di sebelah saya juga ada Bapak Wijaya, Sekretaris 2 Asosiasi Pendeta Indonesia. Selamat sore Bapak-bapak. Dan di sebelah saya juga, di sebelah Bapak Wijaya, ada Bapak Antoni Hadiansyah. Kemudian beliau adalah tamu di kesempatan ini. Dan di sini juga ada Ibu Teti Herawati. Beliau adalah Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Asosiasi Pendeta Indonesia. Nah, saudara-saudara, kita akan berbincang-bincang tentang pelayanan sosial yang sedang dilakukan atau digalakkan oleh API, dan itu perspektif Galatia pasal 6 ayat 2. Saya sebutkan ayatnya, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, sekarang bagaimana perspektif Bapak Joy menurut perspektif Alkitab itu tentang pelayanan sosial? Bapak. Ya, jadi kita maknai ayat yang barusan kita dengar tadi ya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kalau kita tidak melakukan sesuatu kepada orang lain, maka sesungguhnya kita nggak akan pernah memenuhi hukum Kristus. Banyak orang katanya di sini menyangka dirinya berarti, padahal tidak pernah berbuat sesuatu. Intinya kalau saya lihat ya, kita harus lakukan sesuatu sekecil apapun itu untuk orang lain. Sebab hukum Kristus itu kan hukum kasih kepada Allah, juga kasih kepada sesama, begitu ya Pak ya? Baik. Jadi kita tidak boleh hanya mengatakan aku mengasihi Tuhan tapi tidak mau mengasihi sesama. Mengasihi sesama nggak bisa hanya lip service, ngomong pok, harus do something, lakukan sesuatu sekecil apapun. Balance begitu Pak ya. Baik. Ya, puji Tuhan. Saya ke Ibu Teti Herawati dulu lah, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Asosiasi Pendeta Indonesia. Menurut Ibu bagaimana memandang pelayanan Galatia pasal 5 ayat 2 ini? ya, ayat tadi dikatakan bertolong-tolongan. Tandanya kita mengasihi Tuhan, yaitu kita mengasihi sesama. Itu tidak boleh terpisah. Itu sejalan. Karena itu lambang kekristenan salib gitu ya. Ya. Vertikal, Horizontal. ya horizontal begitu. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu, begitu ya Bu ya. Baik. Kalau kita bilang mengasihi Tuhan Yesus, Ya. sedangkan teman kita atau para wanita atau anak-anak yang terlantar kekurangan ekonomi kita abaikan, itu sebenarnya tidak mengasihi Tuhan Yesus. Baik. Nah, tetapi kalau kita mengasihi sekitar kita, otomatis itu mengasihi Tuhan. Sebab kata Tuhan juga, bila mana aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Nah, bila aku lapar, engkau beri makan, ya.
Jadi ada nilai plus dari Tuhan sendiri begitu ya. Orang-orang fakir miskin. Jadi pertolongan itu tidak melihat orangnya. Oh gitu. Ya. Tetapi kita bisa melihat yang mana duluan yang harus kita tolong. Jangan melihat orangnya, maksudnya, wah dia baik sama saya juga baik. Nah, tetapi tidak. Kasih yang dikatakan Tuhan Yesus ini kasih tanpa syarat. Gitu. Oke, sambil diminum Bapak Ibu, saya minumnya juga ini. Jangan tegang. Ya. Ya. Mungkin kesempatan saya tanya dulu sekretaris 2 dari Asosiasi Pendeta Indonesia DPC Kabupaten Banyumas. Menurut pandangan Anda, praktek yang dilakukan oleh API tentang pelayanan sosial kesempatan ini mensejahterakan hamba Tuhan dengan memberikan bantuan sembako. Menurut perspektif Galatia pasal 5, pandangan Anda bagaimana? Pandangan Anda? Ya, kalau menurut Galatia pasal 5, ini kan nasihat Rasul Paulus untuk jemaat di Galatia untuk mendorong mereka mensupport secara khusus hamba-hamba Tuhan atau yang disebut misionaris di dalam pelayanan mereka. Nah, sedangkan dalam konteks API juga sama, kita memperhatikan di sekitar kita ada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan pertolongan. Ya, ada yang mereka pelayanannya masih kecil, ya, kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya, dan tentu Asosiasi Pendeta Indonesia harus memperhatikan sampai ke titik ini. Berarti harus ke yang lebih membutuhkan, kira-kira begitu. Ke yang lebih membutuhkan, karena kita sama-sama gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan bergerak bersama-sama saling menopang. Yang kuat menopang yang lemah, biar kita bersama-sama terus memajukan pekerjaan Tuhan di Kota Purwokerto dan Banyumas. Baik. Nah, telah kita dengarkan dan kita simpulkan sebelum ditutup dalam doa oleh Bapak Antoni nanti, pembicaraan kita ini ternyata perspektif beliau-beliau dalam pelayanan sosial itu adalah sangat dibutuhkan di masa pandemi sekarang, di mana orang banyak kelaparan di luar sana, khususnya hamba-hamba Tuhan. Kita perlu dukung, kita perlu memberikan. Nah, saya himbau kepada donatur, sponsor untuk memberkati API. API pasti salurkan. Tuhan memberkati. Mari Bapak kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan di kantor DPC API Kabupaten Banyumas ini. Kami merendahkan hati kami. Tuhan sudah berikan berkat melalui hamba-hambamu DPC API Kabupaten Banyumas. Jadi juga DPC ini bertolong-tolongan membantu semua hamba Tuhan di sekitar mereka Tuhan, baik yang perintisan, baik yang belum mengenal Tuhan, bahkan yang sudah mengenal Tuhan, Kau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, Kau berikan berkat-Mu, Kau berikan berlipat kali ganda untuk program ini Tuhan, untuk kelanjutannya kami serahkan dalam kehormatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita telah berbincang-bincang dengan santai seperti ini, dan semoga dan harapan kita apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertemu kembali. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan.